Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan. Berikut ini adalah beberapa contoh simbiosis parasitisme. Perhatikan benalu yang menempel pada pohon kakao ini. Pohon kakao dirugikan karena pertumbuhannya terhambat dan produksi buahnya berkurang. Sedangkan benalu diuntungkan karena mendapatkan makanan dengan menyerap nutrisi dari pohon kakao. Contoh selanjutnya adalah hubungan antara kutu dengan anjing. Anjing dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu, menyebabkan anjing gatal-gatal. Sedangkan kutu diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal dan makanan berupa darah dari anjing. Contoh selanjutnya adalah tali putri dengan tanaman pagar. Tanaman pagar dirugikan karena pertumbuhannya terhambat. Hal ini disebabkan karena tali putri menyerap nutrisi dari tanaman pagar. Sedangkan tali putri diuntungkan karena mendapat makanan dari tanaman pagar sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Contoh yang lain yaitu lalat buah dengan jambu air. Buah jambu air dirugikan karena buahnya menjadi busuk dan tidak dapat dikonsumsi karena larva lalat berkembang di dalamnya. Sedangkan lalat diuntungkan karena larva lalat mendapat tempat berkembang biak dan makanan dari buah jambu air yang membusuk. Contoh berikutnya yaitu kutu dengan kucing. Kucing dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu, menyebabkan iritasi kulit yaitu gatal-gatal dan berpotensi menyebarkan penyakit. Sedangkan kutu diuntungkan karena mendapat sumber makanan berupa darah dan tempat tinggal yang aman di tubuh kucing. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh-contoh simbiosis komensalisme diantaranya adalah hubungan antara sirih dan pohon pinang berikut ini. Sirih diuntungkan karena mendapat tempat untuk merambat dan tumbuh, sehingga dapat memperoleh matahari yang cukup untuk fotosintesis. Sementara pinang tidak diuntungkan maupun dirugikan, sebab sirih menggunakan pohon pinang sebagai penopang tanpa memberikan dampak positif atau negatif pada pohon pinang. Contoh berikutnya yaitu anggrek pada pohon mangga. Anggrek diuntungkan karena mendapat tempat tumbuh, paparan sinar matahari, dan air yang diperlukan untuk fotosintesis. Sedangkan pohon mangga tidak diuntungkan maupun dirugikan oleh anggrek karena anggrek menempel pada pohon mangga tanpa mengambil nutrisi dari pohon mangga. Contoh berikutnya, hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora diuntungkan karena mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu dan perlindungan dari predator lain. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan sebab ikan hiu tidak terganggu ataupun mendapat manfaat dari kehadiran ikan remora. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang saling menguntungkan. Kedua pihak mendapat manfaat dari interaksi yang terjadi. Contoh-contoh simbiosis mutualisme diantaranya hubungan antara bunga dengan kupu-kupu.
Bunga diuntungkan karena kupu-kupu dapat membantu proses penyerbukan yang penting untuk reproduksi tumbuhan. Sedangkan kupu-kupu juga diuntungkan karena mendapat nektar sebagai sumber makanan dari bunga. Contoh berikutnya, hubungan antara ikan Nemo dengan anemon laut. Ikan Nemo diuntungkan karena terhindar dari predator dengan bersembunyi di antara tentakel anemon yang beracun. Sedangkan anemon laut juga diuntungkan karena terlindungi dari ikan pemakan anemon, karena ikan Nemo menjaga dan membersihkan anemon. Contoh selanjutnya, hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Kerbau diuntungkan karena terbebas dari rasa gatal dan gangguan kutu yang dihilangkan oleh burung jalak. Sedangkan burung jalak juga diuntungkan karena mendapat makanan berupa kutu yang menempel pada tubuh kerbau. Contoh berikutnya yaitu hubungan antara semut dengan pohon akasia. Semut mendapat keuntungan dengan mendapatkan tempat tinggal di dalam batang pohon akasia dan mendapat makanan dari nektar yang dihasilkan oleh pohon. Sedangkan pohon akasia juga mendapat keuntungan karena terhindar dari serangan serangga lain dan hewan herbivora, karena semut menjaga pohon dari gangguan tersebut. Contoh berikutnya, hubungan antara tanaman kantong semar dengan kelelawar berbulu. Tanaman kantong semar mendapat keuntungan dengan mendapat nutrisi tambahan dari kotoran kelelawar yang menjadi sumber nutrisi penting. Sedangkan kelelawar berbulu juga diuntungkan karena mendapatkan tempat yang aman dan nyaman untuk beristirahat, yaitu di dalam kantong semar. Demikianlah tadi pengertian dan contoh-contoh dari simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih.